Halo teman-teman semua. Jadi ini adalah channel YouTube pertama saya yang membahas tentang peternakan dan pertanian. Jadi ini adalah proses saya dalam menanam rumput odot, dibantu dengan bapak saya dan ada bude saya juga yang membantu. Jadi proses langkah-langkah pertama yang kami lakukan sebelum menanam rumput odot, yaitu kami membuat lubang tanam. Nah, jadi dalam pembuatan lubang tanam ini teman-teman tidak perlu terlalu dalam, karena tujuannya adalah supaya rumput odot yang ditanam bisa tumbuh dengan lebih cepat. Ini adalah kebun kami di belakang rumah. Kami membeli bibit rumput odot sebanyak 4 sak ya teman-teman. Jadi satu sak berisi kurang lebih 600 batang bibit rumput odot. Nah, ini saya dengan bapak saya dan dibantu dengan bude saya. Jadi kami menanam rumput odot karena kami akan memelihara domba. Jadi kami persiapkan lebih dahulu bang pakannya. Jadi untuk kedepannya akan lebih memudahkan dalam beternak. Nah, ini teman-teman, ini adalah proses bapak saya membuat lubang tanam. Saya dan bude saya yang bagian menanam. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Untuk penanamannya kami isikan dengan 2 batang. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, kami isikan dengan 2 batang dan penanamannya cukup ditidurkan saja. Nah, ini tujuannya kenapa 2 batang? Ini untuk agar pemanenan pertama tumbuh lebih maksimal ya teman-teman. Jadi untuk pemanenan pertama hasilnya bisa jauh lebih banyak. Sebetulnya diisikan 1 batang saja ini bisa teman-teman, tapi hasilnya kurang maksimal. Hasil maksimalnya mungkin nanti bisa 3 bulan setelahnya teman-teman. Jadi kalau kita isikan 2 hasilnya jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat, dan lubang tanamnya tidak terlalu dalam ya teman-teman. Nah, ini adalah proses pengurukan, menutupi bibit rumput odot dengan tanah. Jadi cukup seperti ini saja teman-teman, tidak perlu terlalu tinggi, tidak perlu dibuat gundukan, dan juga tidak perlu dipadatkan ya teman-teman, karena rumput odot ini adalah tanaman yang cepat tumbuh. Jadi cukup ditutup dengan tanah, itu bisa tumbuh dengan baik, asalkan tanahnya yang pertama bersih dari rumput-rumput liar, dan yang kedua tanahnya juga subur. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, kami isikan dengan 2 batang. Nah, ini bapak saya yang mengubur. Nah, ini proses kelanjutan dari tadi ya, mengubur bibit rumput odot dengan tanah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jadi tidak perlu dibuat gundukan, tidak perlu juga diinjak-injak, dipadatkan. Tujuannya adalah ketika proses penyiraman nanti lebih mudah.
perlu diperhatikan teman-teman, kalau kita menanam rumput odot dengan ketebalan tanahnya tidak terlalu tinggi, ini yang dikhawatirkan adalah adanya ternak liar. Contohnya seperti ayam. Biasanya kalau ayam itu suka ngeker-ngeker ya, jadi tanaman bibit rumput odotnya nanti bisa keluar kalau dieker-eker sama ayam, teman-teman. Nah, ini saya melanjutkan proses penanaman dengan bapak saya. Jadi kami startnya dari pagi sekitar pukul 9. Untuk jarak tanamnya dari lajur satu ke lajur yang lain, dari baris satu ke baris yang lain itu 70 cm, teman-teman. Terus untuk memanjangnya cukup dikira-kira saja, teman-teman, seperti yang sudah dilihat di video tadi ya, teman-teman. Mungkin kurang lebih jaraknya 5 jari ya, teman-teman. Jadi cukup padat, mepet pun bisa, tapi untuk jarak baris satu ke baris yang lain itu 70 cm. Nah, untuk teman-teman yang ingin menanam rumput odot, lebih disarankan untuk menanamnya pada musim penghujan. Jadi tujuannya agar lebih cepat tumbuh karena tersiram air terus. Nah, ini adalah sore hari ketika kami sudah selesai, dan yang ini adalah keesokan harinya, pagi hari, kami melanjutkan proses menanam bibit rumput odot. Kalau teman-teman lihat di video ini, kami tidak menggunakan pupuk ya sebelum penanaman rumput odot, karena bisa dilihat sendiri, teman-teman, tanah di kebun belakang rumah kami cukup subur, cukup gembur ya, teman-teman. Jadi tidak perlu kami tambahkan pupuk. Namun nanti setelah usia 10 hari setelah tanam, nanti baru kami berikan pupuk. Pupuknya bisa pakai Ponska, urea, atau juga pupuk kandang, teman-teman, juga bisa. Namun untuk teman-teman yang tanahnya mungkin kurang subur, bisa ditambahkan dengan kotoran hewan, dengan pupuk kandang sebelum penanaman. Tujuannya agar bibit rumput odot yang ditanam bisa tumbuh dengan maksimal, teman-teman. Nah, ini lumayan ya, teman-teman. Sebelum kami memelihara ternak, kami siapkan dulu bang pakannya. Jadi sewaktu-waktu kalau kami memberi pakan, tidak bingung, teman-teman, tidak bingung untuk mencari di luar rumah, cukup di kebun milik sendiri saja sudah mencukupi. Nah, ini adalah proses yang terakhir, yaitu penyiraman. Nah, ini kami melakukan penyiraman cukup 1 kali, teman-teman, karena kami menanamnya di musim penghujan. Jadi tidak bingung untuk penyiraman selanjutnya. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, kami menyiramnya juga tidak terlalu yang basah, tidak terlalu banyak airnya, karena yang sudah seperti saya bilang tadi, kalau kami menanamnya tidak terlalu tebal tanahnya yang menutupi rumput odot. Jadi air yang kami siramkan ini meskipun tidak terlalu banyak, bisa langsung meresap ke rumputnya. Nah, di pinggir dari kebun kami, di pinggir dari
Jadi yang disiram cukup bagian yang sudah ditanami saja. Nah, ini melanjutkan proses yang tadi ya teman-teman, menyiram. Penyiraman kami lakukan cukup 1 kali karena kami menanamnya pada musim penghujan. Jadi untuk penyiraman selanjutnya akan disiram dengan air hujan, jadi tidak bingung. Tetapi ketika musim penghujan perlu diingat kalau tumbuhan atau rumput liar di sampingnya akan tumbuh lebih cepat juga. Jadi kita harus juga sering-sering membersihkan ya teman-teman. Mungkin 2 minggu sekali. Kalau sudah terlihat agak panjang rumput liar di sampingnya bisa kita bersihkan. Namun untuk selanjutnya ketika rumput otot sudah tumbuh lebat, maka rumput-rumput liar yang ada di samping kanan kiri rumput otot akan kalah ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Nah, jadi ini teman-teman, jadi ini adalah proses kami menanam rumput otot. Untuk proses selanjutnya nanti akan kami rekamkan juga. Oke teman-teman, sampai jumpa.